Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Kali ini kakak masih ada di kedai Metoko dan akan melanjutkan video tentang materi peluang. Nah, sebelumnya kakak ingin menyapa dulu. Apa kabar kalian? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, masih optimis dan semangat untuk tetap belajar dari rumah. Dan jangan lupa selalu bahagia. Itu penting. Oke, nah, tanpa basa-basi kita akan langsung membahas materi peluang. Namun sebelumnya kakak ingin berteori sedikit tentang peluang atau berkenalan ya. Kita kenalan dulu lah dengan materi peluang dan teman-temannya, sehingga kalian nanti lebih lebih memiliki feeling ya, karena kalian sudah kenal nih dengan beberapa istilah di dalam peluang. Ada percobaan, ada kejadian, ada ruang sampel, titik sampel, dan seterusnya. Nah, tentu saja kalian sering kok menggunakan istilah peluang nih dalam percakapan kalian dengan teman-teman kalian. Nih, contoh yang paling sederhana nih ya, kalau ngobrol berimajinasi nih ya. Kakak boleh dong mengeluarkan statement seperti ini. Kira-kira Areska, channel Areska ini punya peluang deh diundang oleh podcastnya Om Deddy gitu ya. Oleh Om Deddy untuk ngomong di podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya. Jadi kira-kira peluangnya berapa persen ya? 80% aja deh. Wah, besar, nggak apa-apa. Namanya juga dreaming ya kan. Tuh. Atau kalau kita berhayal, mengandai-andai gitu ya. Peluang Areska untuk nikah sama Lee Min Ho gitu. Nah, itu mustahil ya. Which is sekarang kakak juga udah menikah tapi tidak dengan Lee Min Ho gitu. Terus atau yang paling sering kalian cek kalau kalian suka traveling, yaitu apa, coba tebak? Iya, benar. Ramalan cuaca. Nah, ramalan cuaca itu bukan tentang klinik ya, tapi ini berdasarkan analisa data yang berkaitan dengan terjadinya hujan, dan ini sangat saintifik. Nah, sekarang kan ada badan khusus yang meneliti tentang untuk memperkirakan cuaca ini ya, yaitu BMKG. Kalian bisa stay tune tuh di Twitternya BMKG, sehingga kalian tahu kira-kira seminggu ke depan kalau kalian ingin jalan di kota A, kondisi cuacanya seperti apa ya, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kalau misalnya hujan ya siapkan payung, kalau misalnya badai ya jangan dulu ke sana dan seterusnya. Kurang lebih begitu sih gitu. Atau kerap kali kalau kalian suka sepak bola, kalian juga suka kan menaksir atau mengira-ngira kira-kira pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022 akan dimenangkan oleh siapa ya? Nah, tentu kalian punya jagoan sendiri ya, dan kalian bebas memberikan berapa besar peluangnya itu berdasarkan track record perjalanan tiap-tiap klub ini. Nah, adik-adik, terkadang kita selalu melakukan prediksi-prediksi dari setiap fenomena atau peristiwa yang akan kita hadapi. Contohnya tadi, menikah dengan siapa? Kira-kira Areska bakalan diundang podcast di channelnya Om Deddy Corbuzier nggak ya? Atau ramalan cuaca, lebih tepatnya perakiraan cuaca ya. Jangan gunakan ramalan. Kalau ramalan kok kesannya kayak klinik. Nah, tentu bagaimana cara kita untuk mengetahui seberapa akurasinya prediksi-prediksi itu, maka perlu yang namanya percobaan. Nah, inilah ya. Perlu yang namanya percobaan. Oke, ini kakak lingkarin nih. Set. Percobaan itu adalah eksperimen ya. Eksperimen yang berkaitan dengan statistika, sehingga kita
bisa melakukan analisa untuk dapat membuat prediksi yang lebih akurat, yaitu namanya percobaan. Nah, output dari percobaan ini namanya adalah kejadian. Nih, kejadian. Oke. Nah, seluruh kejadian dalam suatu percobaan itu disebut dengan ruang sampel. Gitu. Terus titik sampel atau titik contoh pada ruang sampel ini disebut dengan titik sampel. Gitu. Nah, kurang lebih itu. Nah, adik-adik, kejadian itu bisa dikategorikan menjadi dua. Yang pertama yaitu kejadian elementer atau kejadian sederhana. Nah, apa itu? Kejadian yang hanya memiliki satu titik sampel. Kemudian yang kedua adalah kejadian yang kompleks atau kejadian majemuk. Apa itu? Ya, kejadian yang memiliki titik sampel lebih dari satu gitu. Nah, ini ya. Ini konteks peluang. Oke. Kemudian tentu kita akan berbicara dalam rentang nilai dari suatu peluang. Nah, tadi sempat disinggung berapa ya peluang Arleska nikah sama Lee Min Ho gitu. Mustahil, ya kan? Mustahil itu ya berarti nggak mungkin. Nah, berarti nilai peluangnya itu berarti sama dengan 0. Gitu. Kemudian tadi peluang Areska diundang Om Deddy untuk podcast di Om Deddy Kobusir, di podcastnya Deddy Kobusir berapa ya? 80%. Nah, 80%. Nah, itu nilai-nilai peluang seperti itu. Dalam suatu percobaan, tentu ada kejadian yang pasti dan ada kejadian yang mustahil. Dan ada kejadian yang rentang ya, yang antara mustahil sampai yang pasti tadi. Contohnya kejadian yang pasti. Coba kalian bisa kasih contoh nggak? Kejadian yang pasti terjadi dalam kehidupanmu. Atau dalam fenomena lingkungan sehari-hari kita. Oke? Sudah terpikirkan? Fenomena apa? Betul! Fenomena matahari terbit dari timur. Nah, ini contoh ya, contoh. Matahari terbit dari timur itu fenomena pasti terjadi. Nah, untuk menyatakan nilai suatu peluang, nih ya, nilai suatu peluang berarti antara yang tadi mustahil, nah misalkan E itu adalah kejadian gitu. Kalau mustahil terjadi berarti nilainya adalah 0. Kalau pasti terjadi, itu nilainya 1. Nah, berarti nilai peluang suatu kejadian E itu antara 0 sampai 1 gitu. Jadi tidak ada ya yang nilainya peluang itu lebih dari 1 atau negatif ya. Ingat-ingat. Pasti nilainya antara 0 sampai 1 ya, 20%. 80% itu antara 0 sampai 1. 80% ya kan. Nggak ada peluangnya 100%. Kalau peluang 100% berarti apa? Pasti terjadi. Gitu ya adik-adik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih untuk mencari peluang suatu kejadian itu gitu. Untuk mencari peluang suatu kejadian itu sangat mudah. Sangat mudah. Yaitu misalkan kita ingin mencari peluang kejadian E, ya berarti banyaknya. Nah, nih. Sini ya. Oke. Nah, berarti peluang kejadian E ya, itu adalah banyaknya kejadian E, banyaknya kejadian yang akan kita cari nilai peluangnya, kejadian dibagi seluruh kejadian ya. Seluruh kejadian. Nah, ini peluang kejadian E.
Atau bisa kita tulis peluang kejadian E adalah sama dengan NE gitu ya. NE itu notasi untuk banyaknya kejadian E dibagi NS. NS itu notasi untuk seluruh kejadian. Atau seluruh kejadian apa tadi? Yaitu ruang sampel ya. Nah, ingat ya. Oke, nah ini rumusnya. Gampang ya. Nah, tinggal ini aja yang kalian kuasai. PE sama dengan NE per NS. Nah, tentu yang menjadi PR kita adalah bagaimana menentukan NE dan bagaimana menentukan seluruh ruang sampel dari suatu percobaan. Gampang, karena kalian sudah belajar permutasi, kombinasi, diagram pohon, ya kan? Nah, kita manfaatkan itu untuk mencari NE dan NS. Sekarang contoh. Ya, kita langsung ke contoh nih. Contoh misalkan, nah di sini kakak udah punya contoh. Dalam suatu percobaan, pelemparan satu buah koin, dua sisi setimbang sebanyak 2 kali gitu ya. Jadi ini percobaannya adalah pelemparan satu buah koin, dua sisi, berarti kalau koin tuh dua sisi itu ada angka, ada gambar, setimbang ya, maksudnya setimbang itu ya ada angka, ada gambar, jadi nggak dua-duanya gambar atau dua-duanya angka. Nah itu sebanyak 2 kali. Nah dari percobaan ini kita tentu bisa menentukan ruang sampelnya ya. Kita akan menentukan ruang sampelnya dulu. Ruang sampelnya dulu. Ruang sampel itu tadi apa? Seluruh kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan satu buah koin sebanyak 2 kali. Nah, itu ruang sampel. Paling mudah untuk menentukan ruang sampel ini adalah dengan menggunakan diagram pohon. Ketika melemparkan koin, berarti kemungkinan yang muncul, ini pelemparan pertama ya. Pelemparan pertama gitu kan. Yang muncul kalau nggak angka, gambar gitu kan. Kemudian pada pelemparan kedua berarti ini kalau nggak muncul angka gambar lagi gitu. Nah ini juga kalau nggak muncul angka gambar lagi, sehingga di sini yang muncul bisa angka-angka gitu kan, bisa angka gambar gitu, kemudian bisa gambar angka, bisa gambar-gambar. Nah ini ruang sampelnya, sehingga ditulis S sama dengan himpunan dari seluruh kejadian ini. Kejadian muncul AA, AG, kemudian GA, kemudian GG. Nah, kalau dihitung berapa banyaknya NS, berarti kalian tinggal menulis NS sama dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 4. Nah, dari ini tentu kita bisa membuat berbagai macam kejadian kan, gitu. Nah, kemudian mana yang namanya titik sampel ya? Ini namanya titik sampel tuh. Ini titik sampel, ini titik sampel, ini titik sampel, ini titik sampel. Berarti banyaknya titik sampel ada 4 gitu. Ngerti ya perbedaannya ya? Oke. Nah, sekarang oke, contoh nih ya. Ini contoh ada 3 kejadian. Nah, sekarang kita akan lihat apakah ketiga-tiganya ini merupakan kejadian dari peristiwa pelemparan satu buah koin dua sisi setimbang sebanyak 2 kali. Kita cek satu demi satu. Kejadian A. Kejadian muncul 2 angka. Kita cek ya. Oh, ada ya. Berarti ini kita bisa tulis A, yaitu AA, gitu kan. Kemudian B, kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. 2 angka dan 1 gambar, oh tentu tidak ada. Nah berarti B ini adalah himpunan kosong, gitu. Kemudian yang C ya, C, kejadian muncul sekurang-kurangnya 1 gambar. Oh, sekurang-kurangnya 1 gambar. Berarti ini bisa AG,
bisa AG gitu kan, bisa GA, bisa GG gitu. Berdasarkan percobaan pelemparan satu buah koin dua sisi yang setimbang sebanyak 2 kali gitu ya. Nah, dari sini tentu kita bisa menentukan peluang. Tentu kita bisa menentukan peluang dari nih. Berarti peluang dari kejadian muncul 2 angka. Kejadian muncul 2 angka ya, PA ya. A itu kan kejadian muncul 2 angka, berarti kalau PA peluang ya, kalian tinggal menambahkan kata peluang gitu. Peluang kejadian muncul 2 angka ya, 1/4 gitu. Gampang ya. Nah, kemudian yang B. Peluang kejadian muncul 2 angka dan 1 gambar. Nah, ini mustahil ini. Berarti 0 gitu. Mustahil terjadi kan? Kemudian yang C. Berarti peluang kejadian muncul sekurang-kurangnya 1 gambar. Nah, berarti 3/4. Nah, gitu ya. Adik-adik tahu ya, ini alasan kenapa 1/4. Nah, ini kakak akan flashback biar kalian masih ingat peluang kejadian tadi, rumusnya apa? Peluang kejadian itu adalah NE dibagi NS. Nih. NE dibagi NS. Untuk yang A, peristiwa kejadian muncul 2 angka, NA-nya sebanyak 1. NA sama dengan 1, gitu kan? Kemudian kalau kejadian muncul 2 angka dan 1 ya. Karena NA 1 ya berarti tinggal 1 per seluruh kejadian 4. Berarti 1/4. Nah, peluang kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar, himpunan kosong nih. Nah, ini berarti NB-nya 0 kan? Nah, berarti 0/4 yaitu 0. Mustahil terjadi dari percobaan ini. Kemudian yang C ya, kejadian muncul sekurang-kurangnya 1 gambar. Nah, ini NC-nya 3. NC-nya 3 berarti 3/4. Begitu. Mudah? Oke. Kakak akan kasih contoh satu lagi. Oke, ini contoh nomor 2. Contoh nomor 2 ya. Ini sepertinya harus dinonaktifkan dulu. Ini contoh nomor 2. Coba, ini berarti percobaannya apa? Pada pelemparan 2 buah dadu setimbang secara bersamaan, misalkan K adalah terjadinya munculnya jumlah mata dadu sama dengan 9. Tentukan peluang terjadinya K. Oke. Paling mudah adalah untuk menentukan ruang sampel pelemparan 2 buah dadu itu kita menggunakan tabel. Nah, sekarang kita buat tabel dulu ya. A few moments later. Oke, ini ya, ini namanya ruang sampel. Ini namanya adalah ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu setimbang. Cara membacanya berarti ini bisa muncul 1, mata dadu 1, mata dadu 2, 1. Yang ini mata dadu 1, mata dadu 2, dan seterusnya. Ini oke, kakak nggak kok. Ini kakak sudah konsisten ya. Sudah oke, sip. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah Kak, kejadian munculnya mata dadu sama dengan 9. Tentu kita tinggal membuat highlight di sini mana yang kita jumlahkan itu sama dengan 9. Berarti 4 tambah 5 ya. Nah, ini 4 tambah 5. Kemudian 4 tambah 5 tentu berbeda dengan 5 tambah 4 kan. Nah, di sini. Gitu. Kemudian 6 tambah 3 tentu berbeda dengan 3 tambah 6. Ada lagi? Oh, tidak. Nah,
Yang di highlight inilah kejadian K, yaitu yang jumlahnya sama dengan 9. Apa saja? 63, 54, 45, 36. Kalian kalau misalnya sudah punya imajinasi terkait dengan tabel ini, kedepannya nggak perlu membuat tabel, tinggal dihitung kira-kira berapa. Jangan lupa dibolak-balik ya. Berarti ada berapa saja. Kalau misalnya nggak menggunakan tabel, berarti mata dadu 4, 5 pasangannya, 5, 4, kemudian 6, 3, kemudian 3, 6. Nah, inilah kejadian K. Kalian tinggal membuat himpunannya. Kalau nulisnya yang benar dulu ya, kan lagi belajar. Nah, sama dengan himpunan 4, 5, kemudian ada 5, 4 gitu. Kemudian 6, 3, kemudian 3, 6 gitu. Nah, ini dadu-dadu yang muncul. Nah, dari sini kita tahu bahwa NK sama dengan 4. Nah, sehingga dengan mudah kita bisa menentukan peluang kejadian K, yaitu NK per NK per NS, di mana NK sama dengan 4 dan NS-nya 6 kali 6, 36, sama dengan 1/9. Nah, inilah peluang kejadian munculnya jumlah mata dadu sama dengan 9, yaitu 1/9. Mudah ya adik-adik ya? Oke, good. Sepertinya kakak ingin memberikan satu contoh lagi. Satu contoh lagi ya, biar lebih jos gitu untuk materi peluang. Oke, ini contoh yang terakhir. Ini contoh yang terakhir ya. Contoh yang nomor 3. Dari suatu kelompok yang terdiri dari 3 pria. Oh, kita pakai pen saja. Kita kasih notes ya. Dalam suatu kelompok yang terdiri dari 3 pria. Oh, ini pria. Pria ada 3. Ini kurang tebal. Prianya ada 3. Kemudian wanitanya ada 2. Nah, di sini akan dipilih satu orang gitu kan, akan dipilih satu orang untuk menjadi ketua. Peluang terpilihnya ini maksudnya terpilihnya ketuanya seorang wanita adalah, nah, karena kita ingin memilih satu orang ya, satu orang. Oke, kita ulangi lagi. Dari suatu kelompok yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita, akan dipilih satu orang untuk menjadi ketua kelompok. Peluang terpilihnya ketuanya seorang wanita adalah, nah ini berarti kejadiannya. Kalau di sini berarti kalian bisa melihat ini kejadiannya ini, adik-adik. Kejadiannya adalah terpilihnya seorang wanita. Berarti kita bisa menentukan K adalah terpilihnya seorang wanita. Ya, berarti untuk ini wanita ya, terpilih wanita. Terpilih wanita. Nah, ini kejadiannya. Untuk memilih wanita, memilih satu orang dari berapa wanita yang ada, dari 2 kan? Nah, berarti kalian tinggal untuk menentukan berapa banyaknya K ini, yaitu kombinasi 1 dari 2. Nah, kombinasi 1 dari 2 berapa ya? 2 kan? Kombinasi 1 dari 2 itu ya 2 gitu. Kalau misalnya bingung ya berarti kalian gunakan coret-coretan dulu. Berapa kombinasi 1 dari 2 itu ya berarti 2 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial. Oke, kalau misalnya kalian bingung
kombinasi 1 dari 2 kok bisa 2 ya, berarti kalian gunakan rumus 2 faktorial per 1 faktorial kali 2 dikurang 1 faktorial sama dengan 2, ya kan? Nah, ini NK. Nah, kemudian tinggal mencari NS-nya. Nah, NS itu berarti seluruh kejadian ya, seluruh kejadian yang ada, berarti kalian mencari NS. Kejadiannya apa atau percobaannya ini apa? Yaitu memilih 1 orang untuk menjadi ketua kelompok ini. Memilih 1 orang untuk menjadi ketua kelompok. Nah, berarti caranya adalah ya berarti kalian mengkombinasi 1 dari seluruh orang yang ada. Seluruh orang yang ada ini kan 5. Berarti kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5. Sehingga peluang kejadian K, kejadian terpilihnya ketuanya seorang wanita itu adalah tinggal 2/5. Begitu. Gampang ya adik-adik ya. Oke. Nah, demikianlah konsep materi peluang. Bahwa kedepannya kalian untuk mengerjakan peluang itu memiliki kendala, berarti cari tahu dulu nih kendalanya di mana. Kendalanya adalah menentukan banyaknya kejadian. Berarti kejadian di sini bisa kejadian yang ada dan atau menentukan ruang sampelnya. Nah, berarti ada kaitannya juga kan? Atau kalian bingung untuk memahami kalimatnya gitu. Kalau kalian kendalanya yang pertama tadi, yang pertama dan kedua, yaitu menentukan berapa banyaknya kejadian atau menentukan seluruh ruang sampelnya, berarti kalian belajar lagi untuk materi sebelumnya, yaitu bisa kombinasi, permutasi, atau filling slot. Tuh, kalau kalian kendalanya adalah memahami, kesulitan untuk memahami maksud soal ini, berarti tipsnya adalah kalian banyak membaca. Berarti di sini terkait dengan literasi kita, literasi kalian dalam memahami soal. Nah, setelah ini nanti kakak akan berikan beberapa contoh soal dan tips bagaimana untuk menentukan atau membaca soal secara cepat dan akurat tentu saja. Mana yang menjadi kejadian dan mana yang menjadi ruang sampelnya. Nah, sebelumnya, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang memerlukan materi peluang. Untuk komentar, masukan, dan pertanyaan soal, silahkan kalian bisa tulis di Twitter atau kalian bisa gabung di grup Telegram atau bisa tuliskan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.